Kadang hidup mempertemukan kita dengan seseorang yang datang membawa cahaya, tapi perlahan meninggalkan bayangan. Di awal segalanya terasa indah. Perhatian kecil darinya membuatmu merasa hidup kembali. Pesannya di malam hari, suaranya yang lembut, senyumnya yang seakan menyembuhkan. Semua itu menipu dirimu untuk percaya bahwa kamu berarti. Tapi seiring waktu, kamu mulai menyadari sesuatu yang tak beres. Perhatiannya mulai datang dan pergi sesuka hati. Kadang hangat, kadang dingin. Kadang ia mencari, kadang ia menghilang. Kamu dibiarkan menebak-nebak, bertanya-tanya, bahkan menyalahkan dirimu sendiri. Disitulah permainan dimulai. Permainan yang tidak butuh papan catur, karena bidaknya adalah perasaanmu sendiri. Kamu mencoba memahami. Mungkin dia sibuk, mungkin dia berubah, mungkin kamu yang terlalu berharap. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah satu hal sederhana. Dia tahu kamu terikat, dan itu memberinya kendali. Dewi tahu kamu takut kehilangan, dan dari situlah kekuatannya tumbuh. Setiap kali kamu bereaksi, setiap kali kamu menuntut penjelasan, setiap kali kamu menunjukkan rasa sakitmu, kamu sedang menyerahkan kendali atas hatimu sendiri. Dan di titik itu, Kimi bukan lagi pemain, kau adalah yang dimainkan. Namun, inilah cara mengakalinya. Bukan dengan berpura-pura tidak peduli, bukan dengan membalas permainan yang sama, tapi dengan keluar sepenuhnya dari permainan itu. Satu-satunya cara menang dalam permainan yang dibuat untuk melemahkanmu adalah berhenti bermain. Diam, jaga jarak, kembalikan fokusmu. Kamu tidak perlu memblokirnya dengan marah. Tidak perlu membuat story agar dia melihatmu bahagia. Evolusi meski bagian dari permainan yang sama. Masih reaksi yang menunjukkan bahwa dia punya tempat dalam pikiranmu. Stoikisme mengajarkan, kamu tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan, tapi kamu selalu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponsnya. Dan di dunia yang penuh drama emosional, kendali diri adalah bentuk kekuatan tertinggi. Mulailah dengan menarik kembali perhatianmu, bukan sekadar dari dia, tapi dari obsesi tentang mengapa dia seperti itu. Karena terkadang, tidak ada penjelasan yang masuk akal. Hanya orang yang belum matang dengan ego yang butuh penegasan. Jangan buang waktu mencoba memahami seseorang yang bahkan belum selesai memahami dirinya sendiri. Alih-alih mengurai hatinya, lebih baik kamu menata ulang hatimu. Bangun rutinitas baru. Kembali pada hal-hal yang dulu membuatmu merasa utuh tanpa kehadiran siapapun. Pergi ke tempat yang dulu kamu hindari karena mengingatkanmu padanya. Hadapi rasa itu. Jangan lari. Seorang pria yang kuat bukan yang tak pernah terluka, tapi yang mampu menatap lukanya dan berkata, "Aku baik-baik saja." Kamu harus belajar seni kehilangan dengan kepala tegak, karena kehilangan seseorang yang mempermainkanmu bukan kerugian. Itu pembebasan. Setiap kali kamu melepaskan sesuatu yang tidak tulus, kamu sedang membuka ruang pergi ketenangan. Yang lebih besar, cara paling elegan untuk mengakali wanita yang mempermainkan hatimu adalah dengan menunjukkan bahwa hidupmu tidak bisa dikendalikan oleh siapapun kecuali dirimu sendiri. Tidak dengan kata-kata kasar, tidak dengan balasan dingin, tapi dengan ketenangan yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Biarkan dia melihat bahwa kamu tidak menyesal, tidak marah, tidak menuntut apa-apa. Biarkan waktu menjadi saksi bahwa kamu bukan kehilangan, tapi naik level. Saat kamu berhenti mencari pembenaran dari orang yang mempermainkanmu, kamu sedang memvalidasi dirimu sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, ketenangan datang ketika kamu berhenti peduli terhadap hal-hal yang berada di luar kendalimu. Dan mungkin, itu pelajaran yang paling penting dalam kisahmu kali ini. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk jujur, setia, atau menghargai perasaanmu. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak ikut rusak oleh perilakunya. Tenang bukan berarti kalah. Tenang adalah tanda kamu sudah paham bahwa hidup tidak perlu dibalas dengan amarah. Kamu sudah tahu permainan ini, dan kamu memilih keluar dengan kepala tegak. Sampai suatu saat nanti ketika dia menyadari bahwa permainan berhenti karena kamu tak lagi di sana. Tidak ada pesan balasan, tidak ada reaksi, tidak ada energi yang bisa ia tarik. Hanya keheningan yang mengajarkan pelajaran, bahwa tidak semua orang bisa dikendalikan. Tidak semua hati bisa dimainkan. Dan di sanalah kemenanganmu dimulai. Kamu tidak butuh pengakuan darinya, tidak butuh pembalasan. Kamu hanya butuh dirimu yang baru,
yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih sadar akan nilainya sendiri. Kadang, cara paling tak terduga untuk mengakali orang yang mempermainkan hatimu adalah dengan menunjukkan bahwa kamu tidak butuh permainan untuk merasa berharga. Kamu cukup berdiri diam, dan dunia akan tahu siapa yang sebenarnya menang. Kadang rasa sakit datang bukan dari apa yang dilakukan orang lain, tapi dari bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Seseorang mungkin mengecewakanmu, berbohong padamu atau meninggalkanmu tanpa alasan. Tapi yang benar-benar melukai bukan perbuatannya, melainkan pikiran yang terus berbisik di kepalamu. Aku tidak cukup baik. Dan dari bisikan itu, lahirlah keinginan untuk membalas dendam. Kata yang terdengar kuat, tapi sebenarnya adalah bentuk kelemahan yang menyamar. Kamu ingin dia tahu bagaimana rasanya diabaikan. Kamu ingin dia menyesal. Kamu ingin dia melihat kamu sukses, agar dia sadar siapa yang sebenarnya salah. Tapi setiap kali kamu mencoba membuktikan sesuatu padanya, kamu sebenarnya masih terikat padanya. Kamu masih menaruh kendali hidupmu di tangannya, meski dia sudah lama tidak menggenggammu. Dendam adalah api yang kamu harapkan membakar orang lain, padahal yang hangus adalah dirimu sendiri. Orang stoik percaya bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan, hanya bagaimana kita memaknainya. Saat seseorang memperlakukanmu buruk, kamu diberi dua pilihan: menjadi cerminan dari keburukannya, atau menjadi bukti bahwa kamu bisa lebih tinggi dari itu. Keteguhan bukan berarti kamu tidak merasakan sakit, tapi kamu memilih untuk tidak dikuasai olehnya. Kamu menatap luka itu, tapi tidak menjadikannya alasan untuk menghancurkan orang lain. Kamu tidak balas mencaci, tidak menyebarkan cerita, tidak menyusun rencana diam-diam untuk membuatnya menyesal. Kamu cukup tersenyum dan melangkah pergi dengan tenang, karena kamu tahu hidupmu terlalu berharga untuk dipakai membalas seseorang yang tidak menghargaimu. Banyak orang mengira kekuatan itu adalah ketika kita mampu melawan, padahal kekuatan sejati justru terlihat ketika kita mampu menahan diri. Kemarahan adalah reaksi alami, tapi keteguhan adalah hasil dari latihan batin. Saat kamu memilih untuk tidak membalas, bukan berarti kamu lemah. Kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar: ketenangan. Epictetus pernah berkata, "Tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang mampu menguasai dirinya sendiri." Dan benar, menguasai diri jauh lebih sulit daripada melawan siapapun di luar sana. Butuh keberanian untuk tetap tenang ketika harga dirimu diinjak. Butuh kedewasaan untuk tidak membalas ketika kamu punya kesempatan. Tapi justru disitulah kamu menang. Bukan dalam sorak penonton, tapi dalam keheningan hatimu sendiri. Balas dendam membuatmu sibuk menoleh ke belakang, tapi keteguhan mengajarkanmu menatap ke depan. Kamu tidak lagi sibuk mencari pembalasan, tapi sibuk membangun dirimu. Kamu tidak lagi bertanya kapan dia menyesal, tapi kapan kamu benar-benar sembuh. Dan di saat itu kamu mulai memahami bahwa kemenangan sejati tidak selalu terlihat. Kadang kemenangan hanya terasa, seperti napas yang lebih ringan, hati yang lebih tenang, dan kepala yang tidak lagi penuh amarah. Jangan salah, dunia ini adil dengan caranya sendiri. Dan mereka yang mempermainkan akan bertemu dengan permainan yang lebih besar. Mereka yang menjaksi akan berhadapan dengan luka yang mereka buat. Tapi bukan tugasmu untuk memastikan hal itu terjadi. Tugasmu hanya satu: menjaga agar dirimu tidak berubah menjadi seperti mereka. Kamu tidak perlu menuntut karma. Waktu akan bekerja lebih bijak daripada rencanamu. Sementara kamu cukup fokus tumbuh. Fokus memperbaiki dirimu, memperdalam prinsipmu, memperkuat hatimu. Karena di hari kamu benar-benar tenang, dendam itu kehilangan maknanya. Dan ketahuilah, tidak ada pembalasan yang lebih menyakitkan bagi seseorang yang berbuat buruk selain melihatmu tetap damai tanpa dia. Tidak dengan marah, tidak dengan menjelekkan, tapi dengan keteguhan yang membuatmu tetap berdiri, tetap fokus, tetap tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Itulah keheningan yang menusuk paling dalam, dan hanya orang yang kuat yang mampu memilikinya. Balas dendam itu sementara, tapi keteguhan adalah karakter. Keteguhan membentuk reputasi, membentuk arah hidup, bahkan membentuk cara dunia memandangmu. Dan pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling keras membalas, tapi siapa yang paling kuat bertahan tanpa kehilangan jati diri.
Jangan biarkan luka mengubahmu menjadi versi yang kamu benci. Jangan biarkan rasa sakit membuatmu kehilangan belas kasih. Tetaplah tenang, tetaplah berpegang pada nilai-nilai yang kamu yakini, karena ketenanganmu adalah perlawanan paling elegan yang bisa kamu berikan. Dan ketika nanti kamu menoleh ke belakang, kamu di Seven Tersium, dan Walenadi Menail, tapi karena kamu akhirnya bisa melihat betapa jauhnya kamu telah melangkah, jangan balas dengan dendam. Balas dengan keteguhan, karena dunia tidak butuh lebih banyak orang yang marah. Dunia butuh lebih banyak orang yang tetap tenang ketika semuanya terasa tidak adil. Dan kamu bisa menjadi salah satunya. Ada masa dalam hidup di mana kamu merasa seperti sedang berada di tengah permainan yang tidak kamu pahami. Seseorang membuatmu tertarik, mendekat, membuatmu percaya, lalu tiba-tiba menarik diri. Dia mengirim pesan penuh perhatian malam ini, tapi besoknya hilang tanpa jejak. Dia bilang kamu istimewa, tapi memperlakukanmu seperti pilihan cadangan. Dan kamu pun terjebak, bukan karena cintanya, tapi karena rasa ingin tahu yang bercampur dengan ego. Kamu ingin tahu kenapa? Kenapa dia berubah? Kenapa kamu tidak cukup? Kenapa kamu yang selalu berusaha? Itulah permainan emosi, sebuah permainan yang tidak butuh aturan. Karena satu-satunya tujuannya adalah membuatmu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Kamu mulai bereaksi terhadap setiap pesan, setiap tanda, setiap perubahan kecil dalam nadanya. Kamu menjadi pemain yang sibuk menebak, bukan manusia yang sadar akan nilainya. Kamu mulai kehilangan arah, mulai mengukur harga dirimu dari cara dia memandangmu. Dan tanpa sadar kamu bukan lagi dirimu yang tenang. Kamu adalah bayangan yang selalu cemas, menunggu validasi dari seseorang yang bahkan tidak tahu apa yang ia mau. Permainan emosi hanya punya satu cara untuk dimenangkan, dengan tidak ikut bermain. Bukan dengan membalas dingin, bukan dengan berpura-pura acuh, tapi dengan sungguh-sungguh melepaskan kebutuhan untuk dikonfirmasi oleh siapapun. Kamu menang saat kamu berhenti bereaksi. Kamu dimenang saat kamu memilih diam. Bukan karena menyerah, tapi karena kamu sadar ketenanganmu lebih penting daripada penjelasan yang tidak akan pernah jujur. Stoikisme mengajarkan, bukan hal di luar yang mengganggumu, tapi penilaianmu tentang hal itu. Artinya, bukan orang itu yang membuatmu kehilangan kendali, tapi caramu memberi makna pada tindakannya. Kamu marah bukan karena dia pergi, tapi karena kamu merasa ditinggalkan. Kamu kecewa bukan karena dia berubah, tapi karena kamu berharap dia tetap sama. Padahal, kamu tidak pernah punya kendali atasnya sejak awal. Berhentilah mengharapkan konsistensi dari orang yang belum konsisten terhadap dirinya sendiri. Berhentilah mencari kejelasan dari seseorang yang bahkan belum jelas dengan apa yang ia inginkan. Kamu bukan alat ukur untuk membuktikan keseriusan orang lain. Tugasmu hanya satu, memastikan kamu tidak kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Ketika kamu mulai tidak bereaksi, kamu akan melihat sesuatu yang menarik. Mereka yang tadinya sibuk memainkan emosimu akan merasa kehilangan arah. Mereka terbiasa melihatmu terguncang, terbiasa melihatmu mengejar, terbiasa melihatmu bertanya. Dan ketika kelak kamu berhenti memberi reaksi, permainan mereka berhenti berjalan. Ketenanganmu adalah dinding yang tidak bisa ditembus oleh manipulasi siapapun. Kamu tidak perlu membalas dengan dingin. Kamu cukup hadir dengan tenang. Kamu tidak perlu menunjukkan bahwa kamu sudah berubah. Kamu cukup tidak lagi terpengaruh. Karena dalam setiap permainan, kekuasaan selalu berada di tangan orang yang bisa mengontrol emosinya. Marcus Aurelius pernah menulis, jika seseorang dapat membuatmu marah, berarti dia telah menguasaimu. Dan begitulah permainan emosi bekerja, bukan lewat kata, tapi lewat reaksi. Mereka tidak butuh menyakitimu secara langsung. Mereka hanya perlu membuatmu bereaksi. Dan sisanya kamu lakukan sendiri, tapi kamu bisa memutus siklus itu sekarang. Mulailah dari satu hal sederhana. Berhenti terburu-buru merespons. Diamlah sejenak setiap kali ada sesuatu yang memicu emosimu. Hitung napasmu, rasakan detaknya. Tanyakan pada dirimu, apakah ini layak mendapat reaksi dari saya? 9 dari 10 kali jawabannya adalah tidak. Kamu tidak kehilangan apapun dengan tidak bereaksi. Sebaliknya, kamu sedang mengembalikan kekuatanmu. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak membalas, kamu sedang menegakkan harga dirimu. Setiap kali kamu memilih diam daripada drama,
Kamu sedang melatih keteguhanmu. Dan setiap kali kamu menatap seseorang yang mencoba memancing emosimu, dan kamu hanya tersenyum tenang, kamu sedang menunjukkan kemenangan yang tak perlu diumumkan. Menang tanpa bermain, bukan tentang menghindar, tapi tentang memahami bahwa tidak semua pertempuran pantas dihadapi. Kamu tidak perlu menaruh pedang di atas meja hanya karena seseorang menantangmu. Kadang kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk berjalan pergi tanpa kehilangan martabat. Kamu akan tahu bahwa kamu sudah bebas saat keheninganmu lebih menyakitkan daripada balasanmu. Kamu akan tahu bahwa kamu sudah menang saat kamu tidak lagi peduli siapa yang kalah. Dan kamu akan tahu bahwa kamu sudah sembuh saat kamu bisa mengingat semuanya tanpa lagi merasa apa-apa. Permainan emosi tidak pernah bisa dimenangkan oleh mereka yang sibuk membuktikan. Permainan ini hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang berani berkata, "Saya tidak bermain." Karena yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang bisa mengontrol orang lain, melainkan mereka yang bisa mengontrol diri sendiri. Dan saat kamu mencapai titik itu, tidak ada manipulasi yang bisa menembus ketenanganmu. Tidak ada permainan yang bisa menjatuhkanmu, karena kamu sudah paham satu hal penting. Kekuatanmu bukan pada reaksimu, tapi pada keteguhanmu menjaga diri agar tetap tenang, tak peduli seberapa keras dunia berusaha mengguncangnya. Menang tanpa bermain bukan soal ego, tapi soal kebebasan. Dan kebebasan sejati dimulai ketika kamu berhenti memberi siapapun kekuasaan atas emosimu. Cinta seringkali datang dengan cara yang lembut, tapi pergi dengan cara yang menghantam. Awalnya kamu merasa dunia menjadi lebih terang. Segalanya tampak lebih mudah, lebih indah, lebih hidup. Namun tiba-tiba semuanya berubah. Seseorang yang dulu membuatmu bersemangat membuka mata di pagi hari, kini justru menjadi alasan kenapa kamu sulit tidur di malam hari. Dan kamu mulai bertanya-tanya, bagaimana sesuatu yang begitu indah bisa berubah menjadi sesuatu yang begitu menyakitkan? Hati yang patah bukan hanya persoalan kehilangan seseorang. Terkadang, itu adalah kehilangan arah, kehilangan makna, bahkan kehilangan diri sendiri. Kamu tidak hanya kehilangan dia, tapi juga kehilangan versi dirimu yang kamu bangun bersamanya. Definitif itu cinta berhenti menjadi perasaan. Ia berubah menjadi ujian mental. Banyak orang mencoba menyembuhkan patah hati dengan cara yang tergesa. Ada yang menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Ada yang mencari pelarian dalam hubungan baru. Ada yang mencoba melupakan dengan berpura-pura bahagia. Tapi stoikisme mengajarkan hal berbeda. Stoikisme tidak menyuruhmu untuk melupakan, tapi untuk memahami. Tidak menyuruhmu melarikan diri dari rasa sakit, tapi menghadapinya dengan kepala tegak. Marcus Aurelius pernah menulis, jika kamu menderita karena sesuatu di luar kendalimu, penderitaan itu tidak datang dari hal itu sendiri, tapi dari penilaianmu terhadapnya. Artinya, yang benar-benar menyakitkan bukan peristiwa patah hatinya, tapi pikiranmu yang menolak kenyataan bahwa sesuatu yang kamu cintai telah berakhir. Dan disinilah ujian mental itu dimulai. Apakah baik akan membiarkan rasa kehilangan itu merusakmu, atau kamu memilih menjadikannya alat untuk memahami dirimu lebih dalam? Kehilangan bisa menjadi beban, tapi bisa juga menjadi guru. Tergantung bagaimana kamu memaknainya. Stoikisme mengajarkan amor fati, mencintai takdirmu, apapun bentuknya. Artinya, bahkan ketika sesuatu yang kamu cintai pergi, kamu belajar untuk mencintai kenyataan bahwa itu memang harus terjadi. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu memilih menerima bahwa hidup tidak berjanji untuk berjalan sesuai keinginanmu. Kamu boleh bersedih, kamu boleh menangis, kamu boleh merasa hancur. Tapi jangan berlama-lama di sana. Rasakan semuanya dengan penuh kesadaran. Lalu lepaskan perlahan, bukan dengan amarah, tapi dengan pengertian. Sebab yang pergi hanyalah seseorang, bukan makna hidupmu. Ketika kamu mencintai seseorang, kamu memberi sebagian dari dirimu padanya. Tapi ketika dia pergi, jangan ambil kesimpulan bahwa kamu sudah kosong. Kamu tetap utuh, karena nilai dirimu tidak pernah tergantung pada siapa yang tinggal atau siapa yang pergi. Julian Caesar hanyalah harapan, bukan dirimu. Epictetus pernah berkata, jangan katakan tentang sesuatu, aku telah kehilangannya. Katakan, aku telah mengembalikannya. Kalimat itu terdengar keras, tapi mengandung kebebasan yang luar biasa. Seseorang datang dalam hidupmu,
memberi makna, memberi pengalaman, lalu pergi ketika waktunya habis. Kamu tidak kehilangan, kamu selesai belajar. Patah hati hanyalah cara kehidupan, mengingatkanmu bahwa kamu masih manusia, bahwa kamu masih bisa merasakan, masih bisa mencintai, masih bisa kecewa. Dan itu berarti kamu masih hidup. Yang perlu kamu lakukan bukan menutup hati, tapi mengasahnya, agar di masa depan kamu bisa mencintai dengan kesadaran, benih dengan ketergantungan. Cinta bukan tentang siapa yang datang dan pergi, tapi tentang siapa kamu setelah semuanya berakhir. Apakah kamu menjadi lebih pahit atau lebih bijak? Apakah kamu membangun tembok atau menanam pengertian? Itulah ukuran sebenarnya dari kekuatanmu. Ketika hati patah, jangan cari alasan untuk menyalahkan. Gunakan waktu itu untuk menata ulang makna. Tulislah pikiranmu, refleksikan perasaanmu, berbicaralah dengan dirimu sendiri seperti seorang sahabat. Jangan terburu-buru mengganti kesepian dengan keramaian. Kadang kesepian adalah cara semesta memintamu mengenal dirimu lagi. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu sudah sembuh. Kesembuhan tidak datang dari membuktikan, tapi dari menerima. Kamu tahu kamu sudah sembuh saat kamu bisa mengingatnya tanpa rasa sesak, saat kamu bisa tersenyum pada kenangan tanpa ingin mengulangnya, dan saat kamu tahu bahwa cinta berikutnya akan kamu berikan dengan lebih sadar. Bukan lebih takut. Patah hati tidak membuatmu lemah, itu membuatmu manusia. Dan menjadi manusia berarti terus belajar, terus jatuh, terus berdiri lagi. Tidak ada kebijaksanaan tanpa luka, tidak ada keteguhan tanpa kehilangan, tidak ada kedewasaan tanpa ujian yang mematahkan sesuatu di dalam dirimu. Jadi, jika hari ini kamu sedang hancur, biarkan saja. Biarkan hatimu runtuh, tapi pastikan dari reruntuhan itu, kamu membangun versi dirimu yang lebih kuat. Karena cinta sejati bukan hanya tentang siapa yang kamu temukan di luar sana, tapi tentang bagaimana kamu menemukan ketenangan di dalam dirimu sendiri. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke masa ini dan tersenyum. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena kamu akhirnya mengerti. Hati yang patah bukan akhir dari cerita, tapi awal dari kebijaksanaan yang tidak bisa diajarkan oleh siapapun, kecuali oleh kehilangan itu sendiri. Dan itulah makna terdalam dari filosofi Stoik. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana cara kita memaknainya. Kita hidup di zaman di mana perasaan dijadikan kompas utama dalam mengambil keputusan. Kita melakukan sesuatu karena aku lagi pengen. Kita berhenti karena aku udah nggak ngerasa cocok. Kita mencintai seseorang karena rasanya benar, lalu membencinya dengan alasan yang sama. Dan tanpa sadar kita sedang menyerahkan hidup kita pada sesuatu yang paling tidak stabil di dunia, emosi. Perasaan itu penting, tapi tidak selalu benar. Ia seperti ombak, datang, pergi, berubah arah sesuai angin yang meniupnya. Kamu tidak bisa membangun kehidupan di atas sesuatu yang berubah setiap jam. Mereka memutuskan hubungan, pekerjaan, bahkan arah hidupnya hanya karena perasaannya sedang tidak nyaman. Mereka lupa bahwa perasaan adalah pengunjung, bukan tuan rumah. Dan disitulah perbedaan antara orang yang hidup dengan kesadaran dan mereka yang hidup sebagai budak emosinya. Seorang budak perasaan akan selalu bereaksi. Ketika dipuji, dia terbang tinggi. Ketika dikritik, dia runtuh seketika. Ketika dicintai, dia memuja berlebihan. Ketika ditinggalkan, dia merasa hancur. Hidupnya bergerak mengikuti arah emosi orang lain. Sedangkan seorang pengendali pikiran, seorang stoik sejati, tidak menolak emosi, tapi menempatkannya di tempat yang tepat. Marcus Aurelius menulis, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas dunia luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Artinya, kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang memperlakukanmu, tapi kamu selalu bisa mengendalikan bagaimana kamu menafsirkan dan meresponsnya. Di sanalah letak kebebasan sejati, bukan pada dunia yang sempurna, tapi pada pikiran yang terkendali. Jangan salah paham, mengendalikan pikiran bukan berarti kamu harus jadi dingin kaku atau tak berperasaan. Justru sebaliknya, kamu belajar memahami perasaanmu tanpa dikuasai olehnya. Kamu belajar marah dengan kesadaran, bukan dengan ledakan. Kamu belajar sedih dengan kedewasaan, bukan dengan keputusasaan. Kamu tahu bahwa kamu boleh merasa,
Tapi kamu tidak boleh diperintah oleh rasa itu. Emosi adalah alat, bukan penguasa. Dia bisa membantumu jika kamu tahu cara menggunakannya. Tapi, bisa menghancurkanmu jika kamu biarkan dia memegang kendali. Lihatlah di sekelilingmu. Berapa banyak orang yang kehilangan arah hanya karena tidak bisa menenangkan pikirannya. Berapa banyak yang terjebak dalam hubungan toksik karena terlalu tunduk pada rasa takut ditinggalkan. Berapa banyak yang menyesal karena keputusan yang diambil dalam marah, dalam cemburu, dalam ego yang membara. Stoikisme mengajarkan disiplin pikiran. Setiap kali emosi datang, jangan buru-buru percaya padanya. Biarkan dia lewat. Mot, riskan, tapi jangan biarkan dia memegang kemudi hidupmu. Tanyakan pada dirimu, apakah ini hanya reaksi sesaat atau sesuatu yang layak dijadikan keputusan? 9 dari 10 kali, kamu akan menyadari bahwa itu hanyalah badai kecil dalam pikiranmu. Menjadi pengendali pikiran bukan berarti kamu kebal terhadap luka. Kamu tetap bisa mencintai, kecewa, terluka, rindu, dan berharap. Tapi kamu tidak tenggelam di dalamnya. Kamu berdiri di tepi laut, menyaksikan ombak itu datang dan pergi, tanpa kehilangan pijakan. Itu sebabnya, orang stoik terlihat tenang bukan karena mereka tidak merasa apa-apa, tapi karena mereka telah melatih diri untuk tidak bereaksi pada setiap hal yang mereka rasakan. Mereka paham bahwa tidak semua rasa perlu diikuti, dan tidak semua keinginan perlu diwujudkan. Bayangkan jika setiap kali kamu marah, kamu menunggu 10 menit sebelum membalas pesan. Bayangkan jika setiap kali kamu kecewa, kamu menulis dulu apa yang kamu rasakan sebelum memutuskan sesuatu. Bayangkan jika setiap kali kamu tergoda untuk bereaksi, kamu memilih untuk memahami dulu. Betapa banyak luka yang bisa dihindari. Betapa banyak keputusan yang akan lebih bijak. Ketenangan bukan berarti tidak ada emosi, tapi kemampuan untuk menavigasi emosi tanpa tenggelam di dalamnya. Itu adalah seni tertinggi dalam hidup modern. Karena di dunia yang penuh pemicu, orang yang mampu mengendalikan pikirannya adalah orang yang benar-benar bebas. Kamu boleh mencintai seseorang sepenuh hati, tapi jangan biarkan cintamu membuatmu kehilangan akal sehat. Kamu boleh marah ketika disakiti, tapi jangan biarkan amarahmu menuntunmu melakukan hal yang akan kamu sesali. Kamu boleh kecewa, tapi jangan larut di dalamnya terlalu lama, sebab perasaan datang dan pergi. Tapi keputusan yang kamu buat karena perasaan bisa bertahan seumur hidup. Kamu tidak bisa menghindari emosi, tapi kamu bisa menolak menjadi budaknya. Kamu tidak bisa memilih apa yang kamu rasakan, tapi kamu selalu bisa memilih apa yang kamu lakukan setelahnya. Dan disitulah perbedaan antara mereka yang hidup dengan kekuatan dunia mistik kekang itu naltimus kadawan. Jadi mulai hari ini, kau berhentilah berkata, aku hanya mengikuti kata hati. Karena hati tanpa arah bisa menyesatkan. Belajarlah mendengarkan logika dengan ketenangan dan perasaan dengan kesadaran. Jangan jadi budak perasaan. Jadilah pengendali pikiran. Karena pada akhirnya, yang membuatmu kuat bukan seberapa dalam kamu merasakan, tapi seberapa dalam kamu bisa tetap tenang saat segalanya kacau. Kamu bisa mencintai tanpa kehilangan logika. Kamu bisa kecewa tanpa kehilangan arah. Dan kamu bisa merasakan semuanya tanpa kehilangan kendali. Itulah inti dari kebebasan sejati. Dan kebebasan itu selalu dimulai dari pikiranmu sendiri. Dalam hubungan, banyak pria berpikir bahwa ujian terbesar datang dari wanita, dari caranya berbicara, bersikap, atau memperlakukanmu. Padahal, ujian terbesar justru datang dari dirimu sendiri. Bagaimana kamu bereaksi terhadap perlakuannya? Wanita bisa menguji, dan itu wajar. Bukan karena mereka jahat, tapi karena secara naluriah, mereka ingin tahu, apakah kamu benar-benar berkarakter atau hanya terlihat kuat di permukaan? Apakah kamu stabil di bawah tekanan? Atau mudah goyah hanya karena sedikit drama? Dan disitulah banyak pria gagal. Bukan karena wanitanya terlalu sulit, tapi karena dirinya terlalu mudah kehilangan kendali. Kamu mungkin pernah merasakannya. Dia mulai berubah, lebih dingin, lebih sibuk, lebih sulit ditebak. Kamu mulai cemas. Pikiranmu berlari liar. Apakah dia bosan? Apakah aku salah bicara? Apakah dia sedang dekat dengan orang lain? Dan tanpa sadar kamu mulai menurunkan harga dirimu. Kamu mulai mengejar, menenangkan, memohon, bahkan membenarkan hal-hal yang sebenarnya tidak layak kamu toleransi.
Itulah momen ketika kamu menyerahkan nilai dirimu kepada orang lain. Ketahuilah bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh bagaimana seseorang memperlakukanmu, tapi oleh seberapa teguh kamu mempertahankan prinsipmu ketika diuji. Stoikisme mengajarkan satu hal penting. Tidak ada yang bisa mempermalukanmu tanpa izinmu sendiri. Artinya, orang lain boleh menguji, boleh meremehkan, boleh mencoba membuatmu goyah. Tapi hanya kamu yang bisa memberi izin agar itu benar-benar terjadi. Wanita bisa menguji dengan kata-kata, dengan sikap, bahkan dengan diamnya. Tapi kamu yang menentukan apakah kamu akan terpengaruh atau tetap berdiri tenang dengan kendali penuh atas dirimu sendiri. Seorang pria sejati tidak diukur dari seberapa keras dia bisa berbicara, tapi dari seberapa tenang dia bisa bersikap ketika emosinya dipancing. Ketika kamu bisa tetap sabar dalam ketidakpastian, kamu menunjukkan bahwa kamu bukan dikendalikan oleh ego, tapi oleh kesadaran. Banyak pria ingin dihargai, tapi lupa bahwa penghargaan tidak bisa diminta. Itu dihasilkan dari konsistensi dan keteguhan. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun bahwa kamu berharga. Kamu cukup menunjukkan bahwa kamu tidak akan menurunkan standarmu demi diterima. Jika dia mencoba memancingmu dengan permainan emosi, tersenyumlah. Kamu tidak perlu marah. Kamu tidak perlu bereaksi berlebihan. Biarkan dia melihat bahwa kamu bukan pria yang mudah dikendalikan oleh perasaan sementara. Biarkan dia menyadari bahwa kamu punya batas, dan kamu berdiri di atasnya dengan tenang. Ketenanganmu adalah bentuk penghargaan tertinggi terhadap dirimu sendiri. Dan menariknya, justru ketika kamu berhenti berusaha membuktikan nilai dirimu, orang lain mulai melihatnya dengan lebih jelas. Wanita bisa menguji, tapi bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk melihat apakah kamu bisa tetap berdiri ketika keadaan tidak menyanjungmu. Dan di sanalah kamu membedakan dirimu dari pria lain. Kamu tidak perlu berdebat untuk menunjukkan bahwa kamu kuat. Kamu tidak perlu bereaksi untuk membuktikan bahwa kamu benar. Tindakanmu, konsistensimu, dan keteguhanmu sudah cukup berbicara. Karena semakin kamu tenang, semakin kamu sulit diprovokasi. Dan pria yang sulit diprovokasi adalah pria yang paling berbahaya. Bukan karena dia kejam, tapi karena dia menguasai dirinya. Marcus Aurelius pernah menulis, nilai seorang manusia sebanding dengan nilai hal-hal yang ia pedulikan. Jika kamu terus peduli pada hal-hal kecil, drama atau permainan, maka nilaimu akan jatuh ke sana. Tapi jika kamu peduli pada prinsip, pada ketenangan, pada arah hidupmu sendiri, maka nilaimu akan naik tanpa perlu diumumkan. Ujian dari wanita atau dari siapapun bukanlah untuk menghancurkanmu. Ujian itu datang untuk menyingkap siapa kamu sebenarnya. Dan jika kamu bereaksi dengan kemarahan, kamu sedang menunjukkan sisi terlemahmu. Tapi jika kamu tetap tenang dan sadar, kamu sedang memperlihatkan versi terbaik dari dirimu. Jadi jangan takut diuji, karena pria yang tak pernah diuji tak akan pernah tahu seberapa kuat dirinya. Biarkan dunia, biarkan orang lain, bahkan biarkan cinta menguji keteguhanmu. Dan setiap kali kamu berhasil melewatinya tanpa kehilangan kendali, kamu sedang memperkuat pondasi harga dirimu. Kamu tidak bisa mengontrol siapa yang datang dan pergi, tapi kamu selalu bisa mengontrol bagaimana kamu memperlakukan dirimu di antara keduanya. Kamu bisa mencintai seseorang tanpa kehilangan martabat. Kamu bisa peduli tanpa jadi lemah. Kamu bisa tetap lembut tanpa kehilangan ketegasan. Itulah keseimbangan yang dicari pria sejati. Ketenangan di tengah kekacauan, kesadaran di tengah emosi, dan kendali diri di tengah ujian yang paling mengguncang. Jadi ingatlah ini. Wanita bisa menguji, dunia bisa mengguncang, keadaan bisa berubah. Tapi nilai dirimu tetap kamu yang tentukan. Selama kamu tahu siapa dirimu, apa prinsipmu, dan apa yang tidak bisa kamu kompromikan, tidak ada yang bisa merendahkanmu. Dan di saat kamu benar-benar paham akan hal itu, kamu tidak lagi butuh pembuktian apapun. Kamu hanya berjalan tenang, karena kamu tahu ujian apapun tidak akan mengubah siapa kamu sebenarnya. Dalam hidup, kamu tidak akan selalu berhadapan dengan orang yang jujur dan tulus. Ada kalanya kamu bertemu dengan mereka yang pandai memainkan perasaan. Bukan karena mereka mencintaimu, tapi karena mereka tahu caranya membuatmu kehilangan kendali. Itu yang disebut manipulasi emosional. Permainan halus yang membuatmu merasa bersalah.
padahal kamu tidak salah. Membuatmu merasa berhutang padahal kamu yang memberi. Membuatmu merasa takut kehilangan padahal mereka yang tak pernah sungguh-sungguh hadir. Dan di dunia yang semakin penuh dengan permainan ego seperti ini, menjadi stoik bukan hanya pilihan, tapi kebutuhan. Stoikisme mengajarkan kita satu hal sederhana, namun dalam. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu menanggapinya. Kamu tidak bisa mencegah seseorang berbohong, berpura-pura, atau bermain perasaan, tapi kamu bisa memilih untuk tidak ikut masuk ke dalam permainan itu. Manipulasi emosional hanya bisa bekerja ketika kamu tidak sadar, ketika kamu bereaksi dengan cepat, ketika kamu merasa harus membuktikan sesuatu, ketika kamu takut ditinggalkan atau tidak dianggap. Begitu kamu kehilangan kesadaran, kamu kehilangan kendali, dan disitulah mereka menang. Tapi seorang yang hidup dengan kesadaran stoik tahu, tidak semua hal perlu direspons. Tidak semua serangan harus dibalas. Tidak semua drama pantas diberi panggung. Ketika seseorang mencoba memainkan emosimu, berhentilah sejenak. Tarik napas, amati, tanyakan pada dirimu, apakah ini tentang aku atau tentang mereka? Kebanyakan manipulasi bukan tentang kamu, tapi tentang kelemahan mereka sendiri. Tentang ketakutan mereka kehilangan kendali, tentang ego mereka yang butuh pengakuan, atau tentang luka masa lalu yang mereka belum sembuhkan. Begitu kamu melihatnya dari lensa ini, kamu berhenti menjadi korban. Kamu mulai menjadi pengamat. Dan pengamat tidak bisa dimanipulasi, karena dia melihat permainan itu apa adanya. Marcus Aurelius pernah berkata, jika seseorang dapat membuatmu marah, maka dia telah menang atas dirimu. Kemarahan adalah tanda bahwa seseorang berhasil masuk ke dalam pikiranmu. Dan di dunia yang penuh manipulasi, menjaga ketenangan adalah bentuk perlawanan tertinggi. Kamu tidak perlu membalas dengan kebencian, cukup balas dengan kesadaran. Cukup lihat dengan mata jernih. Siapa mereka, apa motif mereka, dan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kamu akan terkejut betapa cepat permainan itu. Kehilangan kekuatannya ketika kamu berhenti bereaksi. Manipulasi emosional tidak bisa bekerja pada orang yang tahu nilainya sendiri, karena orang seperti itu tidak mencari validasi dari luar. Dia tidak mudah digoyahkan oleh ancaman kehilangan karena dia tahu apapun yang benar-benar untuknya tidak akan butuh permainan untuk tetap tinggal. Prinsip stoik mengajarkan, jika sesuatu di luar kendalimu, biarkan. Jika seseorang memainkan perasaanmu untuk menekanmu, ingatkan dirimu, kamu tidak wajib menjawab setiap nada yang dimainkan orang lain. Kamu tidak wajib menjelaskan dirimu pada orang yang sengaja salah paham. Kamu tidak wajib terus berada di hubungan yang membuatmu kehilangan kedamaian. Dan kamu tidak wajib memaksa orang lain memahami kebaikanmu. Tugasmu hanya satu, menjaga kendali atas pikiranmu. Ketika kamu tenang, kamu berkuasa. Ketika kamu bereaksi, kamu kehilangan segalanya. Jangan biarkan siapapun memegang kendali atas emosi yang kamu miliki. Karena begitu kamu menyerahkan itu, kamu memberi mereka kekuatan untuk mengatur hidupmu. Berapa banyak pria hancur karena satu kalimat manipulatif seperti, "Kalau kamu benar sayang, kamu pasti mau berubah," atau "Kenapa kamu berubah? Kamu dulu nggak kayak gini." Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka tidak nyaman ketika kamu mulai punya kendali. Mereka tidak suka ketika kamu tidak lagi bisa mereka kendalikan dengan perasaan bersalah atau ketakutan. Ingat, orang yang benar-benar tulus tidak akan memaksamu kehilangan dirimu demi mencintainya. Dan orang yang dewasa tidak akan menggunakan emosimu untuk mendapatkan yang dia mau. Jadi, bagaimana cara stoik menghadapi manipulasi emosional? Dengan tidak ikut bermain, kamu tetap sopan tapi tegas. Kamu tetap peduli tapi tahu batas. Kamu tetap bisa mencintai, tapi tidak menyerahkan kendali. Kamu tahu kapan harus diam, bukan karena kalah, tapi karena kamu sadar bahwa ketenangan lebih kuat daripada reaksi. Dan jika mereka mencoba membuatmu bersalah, ingatkan dirimu, kamu tidak bisa mengendalikan pandangan orang lain tentangmu. Tapi kamu selalu bisa mengendalikan tindakanmu terhadap mereka. Biarkan mereka berkata apapun.
Biarkan mereka memainkan drama yang sama berulang kali. Kamu tuh memaiskah keluar dari panggung itu dengan tenang, tanpa perlu pembenaran. Itulah kebebasan sejati. Kebebasan bukan berarti kamu tidak pernah disakiti, tapi kamu tidak lagi memberi siapapun izin untuk mengatur bagaimana kamu merasa. Kamu tidak lagi bereaksi dari emosi, tapi dari kesadaran. Dan ketika kamu bisa sampai di titik itu, manipulasi berhenti bekerja. Karena permainan hanya bisa berjalan jika ada pemain lain yang mau ikut. Sedangkan kamu sudah memilih untuk keluar dari permainan itu dan menjadi penonton yang tenang, yang tahu bahwa ketenangan adalah kemenangan yang paling elegan. Kita hidup di zaman di mana menyalahkan orang lain jadi hal yang paling mudah dilakukan. Ketika sesuatu berjalan salah, kita langsung menunjuk keluar. Dia yang salah, keadaan yang salah, nasib yang tidak adil. Kita lupa satu hal. Setiap kali kita menunjuk orang lain, 3 jari lainnya sedang menunjuk ke arah diri sendiri. Menyalahkan orang lain memang terasa melegakan. Itu memberi ilusi bahwa kita tidak perlu berubah, bahwa semua kesalahan ada di luar diri kita. Tapi setiap kali kita melakukannya, kita sedang menyerahkan kekuatan kita sendiri. Karena selama penyebabnya selalu di luar, maka solusinya juga tidak pernah ada di dalam. Dan disitulah banyak orang terjebak, berputar di lingkaran yang sama, mengulang luka yang sama, karena tidak pernah mau menatap cermin dengan jujur. Stoikisme mengajarkan satu prinsip yang keras, tapi membebaskan. Jangan buang waktu memikirkan hal yang di luar kendalimu. Dan seringkali, yang paling di luar kendali adalah perilaku orang lain. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk jujur, tidak bisa memaksa seseorang untuk menghargaimu, tidak bisa memaksa dunia untuk adil padamu. Tapi kamu selalu bisa mengendalikan satu hal. Bagaimana kamu bereaksi terhadap itu semua. Saat kamu berhenti menyalahkan, kamu mulai menyadari bahwa setiap pengalaman, bahkan yang menyakitkan, datang untuk menunjukkan sesuatu tentang dirimu. Seseorang berbohong padamu, mungkin itu tanda kamu perlu belajar mengenali tanda-tanda sejak awal. Seseorang meninggalkanmu tanpa alasan, mungkin itu tanda kamu terlalu bergantung pada hal yang rapuh. Seseorang mempermainkan hatimu, mungkin itu saatnya kamu menilai ulang bagaimana kamu memberi nilai pada dirimu sendiri. Lihat, introspeksi bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tapi tentang mengambil kembali kendali hidupmu. Selama kamu sibuk mencari kambing hitam, kamu tidak akan pernah benar-benar sembuh. Karena fokusmu selalu keluar, bukan ke dalam. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, ketika kamu ingin menyalahkan seseorang, lihat ke dalam dirimu. Lihat apakah kamu tidak juga bersalah atas hal yang sama. Kalimat itu sederhana tapi mengguncang. Karena seringkali kita marah pada orang lain karena mereka mencerminkan bagian diri kita yang belum kita terima. Kita marah pada kebohongan padahal kita pun pernah tidak jujur. Kita kecewa karena diabaikan, padahal kita pun pernah abai pada orang lain. Kita tersinggung ketika orang tidak menghargai, padahal kita sendiri sering tidak menghargai diri kita. Ketika kamu berani melihat ke dalam, kamu berhenti jadi korban dan mulai jadi pelajar. Stoikisme bukan tentang memaafkan segalanya, tapi tentang memahami bahwa setiap kejadian punya pesan, bahwa rasa sakit bisa jadi guru, bahwa kegagalan bisa jadi bahan bakar untuk tumbuh, dan bahwa dunia tidak harus berubah agar kamu bisa tenang. Kamu yang harus belajar tenang di tengah dunia yang kacau. Banyak orang hidup dengan mentalitas, aku benar, dunia salah. Tapi semakin kamu mempertahankan pola pikir itu, semakin kamu menjauh dari kedewasaan. Karena kedewasaan sejati bukan tentang membenarkan diri, tapi tentang berani mengakui bagian yang bisa kamu perbaiki. Lihat diri sendiri bukan berarti kamu lemah, tapi justru karena kamu cukup kuat untuk jujur. Tidak ada keberanian yang lebih besar daripada keberanian untuk melihat cermin, melihat semua luka, kesalahan dan ego, lalu berkata, aku bisa memperbaikinya. Kamu tidak bisa memperbaiki masa lalu, tapi kamu bisa memperbaiki cara kamu belajar darinya. Kamu tidak bisa mengubah orang yang menyakitimu, tapi kamu bisa mengubah cara kamu merespons rasa sakit itu. Dan ketika kamu melakukannya, kamu akan mulai menyadari sesuatu yang luar biasa. Ternyata,
Kamu tidak butuh dunia berhenti mengecewakanmu untuk bisa merasa damai. Kamu hanya perlu berhenti memberi dunia kekuatan untuk menentukan suasana hatimu. Ketika kamu berhenti menyalahkan, kamu mulai melihat dengan jernih. Kamu mulai paham kenapa hal-hal tertentu terjadi. Bukan dari sudut pandang korban, tapi dari sudut pandang pembelajar. Kamu mulai mengenali pola yang sama dalam hidupmu, dan kamu punya kesempatan untuk memutusnya. Tidak ada perubahan tanpa kesadaran, dan tidak ada kesadaran tanpa keberanian untuk melihat diri sendiri. Jadi, lain kali ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan, jangan buru-buru berkata dia salah. Tanyakan dulu, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Karena setiap rasa sakit yang kamu alami adalah cermin yang memantulkan bagian dirimu yang perlu tumbuh. Dan ketika kamu bisa melihat dunia seperti itu, hidup mulai terasa lebih ringan. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu berhenti menolak kenyataan dan mulai berdamai dengan dirimu sendiri. Itu inti dari filosofi Stoikisme, menguasai diri lebih dulu sebelum mencoba mengubah dunia. Karena dunia luar hanyalah bayangan dari dunia dalam. Ketika hatimu tenang, kekacauan di luar tak lagi punya kuasa. Ketika pikiranmu jernih, kamu bisa melihat segala sesuatu apa adanya, tanpa drama, tanpa ego, tanpa dalih. Dan di titik itu, kamu akan sadar, kamu tak perlu lagi menyalahkan siapapun. Kamu hanya perlu berterima kasih. Karena lewat semua yang terjadi, hidup sedang menunjukkan padamu jalan untuk menjadi versi dirimu yang lebih bijak. Ada satu hal yang menyakitkan tapi sering kita abaikan. Kita terus mencoba memberi cinta, perhatian, dan waktu kepada orang yang tidak pernah menghargainya. Kita berharap mereka akan sadar, berubah, dan melihat nilai kita suatu hari nanti. Tapi kenyataannya, semakin kita menawarkan diri, semakin kita tidak dianggap. Dan pada titik tertentu, kamu harus belajar berhenti. Berhenti bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sadar. Harga diri tidak tumbuh dari seberapa keras kamu berusaha meyakinkan orang lain, tapi dari seberapa berani kamu menjaga dirimu sendiri. Kita sering berpikir bahwa jika kita cukup sabar, cukup baik, cukup tulus, orang akan menghargai kita. Namun Stoikisme mengajarkan hal sebaliknya. Kamu tidak bisa mengendalikan cara orang memperlakukanmu, tapi kamu selalu bisa mengendalikan seberapa jauh kamu mengizinkan mereka melakukannya. Orang akan memperlakukanmu sesuai batas yang kamu tetapkan. Jika kamu terus diam saat tidak dihargai, mereka akan menganggap itu biasa. Jika kamu terus datang saat diabaikan, mereka akan mengira kamu akan selalu ada. Dan jika kamu terus memaafkan tanpa pembelajaran, mereka akan berpikir kamu tak punya harga diri. Padahal diam bukan selalu sabar. Kadang, diam adalah tanda kamu kehilangan keberanian untuk memilih dirimu sendiri. Marcus Aurelius menulis, cintai dirimu secukupnya untuk tidak membiarkan dirimu diperbudak oleh hal yang tidak berharga. Itu bukan egois, itu sadar. Karena semakin kamu memahami nilai dirimu, semakin kamu tahu kapan harus tinggal dan kapan harus berhenti. Berhenti bukan berarti kamu berhenti peduli. Kamu hanya berhenti memberikan energi kepada tempat yang tidak menumbuhkanmu. Kamu berhenti membuang waktu di medan yang tidak menghargai kehadiranmu. Kamu berhenti menulis cerita baru dengan orang yang hanya mengulang bab yang sama. Dan yang lebih penting, kamu berhenti berharap bahwa nilai dirimu akan datang dari validasi orang lain. Kamu tahu apa yang menyakitkan dari tidak dihargai? Bukan perlakuannya, tapi fakta bahwa kamu tahu kamu layak mendapatkan lebih. Tapi kamu tetap tinggal karena takut kehilangan. Kamu berusaha keras menunjukkan nilai dirimu kepada orang yang bahkan tidak berniat melihatnya. Dan itulah bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri yang paling halus. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menaruh harga diri di tangan orang lain. Jika kamu menggantungkan rasa berharga pada bagaimana orang lain memperlakukanmu, kamu akan selalu jadi budak emosi mereka. Satu hari kamu senang karena dipuji, besok kamu hancur karena diabaikan. Kamu hidup seperti bola yang dilempar oleh situasi. Tapi jika kamu belajar menarik dirimu dari lingkaran itu, menjaga jarak dan mengatakan dengan tenang, aku pantas dihargai dan jika kamu tidak bisa, aku akan pergi. Itu bukan keangkuhan, itu kesadaran. Karena kadang, cara terbaik menunjukkan nilai dirimu bukan dengan berbicara, tapi dengan menjauh dari tempat yang tidak bisa melihatnya. Berhenti menawarkan diri bukan tindakan dingin,
Itu tanda bahwa kamu sudah cukup matang untuk tidak memaksakan kehadiranmu di hati yang tidak terbuka. Kamu tidak bisa mengubah cara orang menghargai, tapi kamu bisa mengubah arah langkahmu. Orang yang tepat tidak akan membuatmu harus memohon untuk dihargai. Mereka akan melihat nilaimu bahkan dalam diam. Dan sampai kamu bertemu dengan orang seperti itu, jangan takut berjalan sendirian. Karena kesendirian dengan harga diri lebih damai daripada kebersamaan yang mengikis martabatmu perlahan. Seringkali kita terus memberi karena kita takut kehilangan, tapi lupa bahwa kehilangan diri sendiri jauh lebih berbahaya. Kamu bisa kehilangan siapapun dalam hidup ini, tapi jangan pernah kehilangan dirimu sendiri demi mempertahankan seseorang. Itu bukan cinta, itu penyerahan yang salah arah. Jadi, jika kamu merasa tidak dihargai, jangan marah. Jangan balas dengan dendam. Balaslah dengan tindakan paling tenang dan paling kuat. Berhenti menawarkan diri. Tarik kembali energi yang kamu berikan. Kembalikan waktu yang kamu habiskan untuk memohon dipahami. Dan arahkan semuanya untuk membangun kembali dirimu. Kamu akan terkejut betapa kuatnya perasaan tenang ketika kamu berhenti mencoba membuat orang lain melihat nilai yang kamu tahu kamu punya. Kamu tidak perlu berteriak untuk diakui. Kamu saja perlu diam di tempat yang benar. Karena di tempat yang salah, bahkan cahaya pun bisa terlihat redup. Tapi di tempat yang benar, bahkan dalam kesederhanaanmu, nilaimu akan bersinar tanpa perlu penjelasan. Stoikisme mengajarkan, jangan biarkan orang lain menentukan nilaimu. Tugaskan itu hanya kepada dirimu sendiri. Karena hanya kamu yang tahu berapa harga tenangmu, dan hanya kamu yang bisa memutuskan kapan waktunya berhenti. Memberi kepada yang tak tahu cara menghargai. Jadi, jika hari ini kamu merasa tak dilihat, tak dianggap dan tak dihargai, jangan tangisi itu terlalu lama, karena itu bukan akhir. Itu hanya tanda bahwa waktumu untuk memuliakan dirimu sendiri sudah tiba. Berhentilah menawarkan dirimu kepada tempat yang buta terhadap nilaimu. Bangkitlah, jaga martabatmu, dan tunjukkan bahwa kamu bisa tetap berjalan, bahkan tanpa tepuk tangan siapapun. Karena penghargaan sejati bukan datang dari orang lain, tapi dari cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Di saat dunia memilih untuk tidak melakukannya. Ketenangan, tentu kata sederhana, tapi begitu sulit dijaga di dunia yang bising seperti sekarang. Di tengah pesan yang tak berhenti masuk, opini yang berteriak dari segala arah, dan orang-orang yang hidup untuk memancing reaksi, menjadi tenang bukan hal yang mudah, tapi justru disitulah kekuatannya. Ketenangan bukan tanda kamu lemah, bukan tanda kamu tidak peduli. Ketenangan adalah bentuk kendali tertinggi atas diri sendiri. Itu adalah bukti bahwa kamu tidak lagi hidup sebagai reaksi atas apa yang dunia lakukan padamu, tapi sebagai respon sadar atas apa yang kamu pilih untuk rasakan. Kebanyakan orang kalah bukan karena mereka kurang pinter, tapi karena mereka terlalu mudah terpancing. Satu ucapan kecil bisa membuat mereka marah. Satu sikap dingin bisa membuat mereka kehilangan arah. Satu drama kecil bisa membuat mereka mengubah seluruh rencana hidupnya. Dan disitulah bedanya antara orang yang bereaksi dan orang yang berkesadaran. Orang yang bereaksi, hidupnya seperti kapal tanpa kemudi, bergerak mengikuti ombak. Sedangkan orang yang berkesadaran, ia seperti kapten yang tahu kemana akan berlayar, meski badai datang dari segala arah. Stoikisme mengajarkan kita satu prinsip kuat, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi pendapat kita tentang peristiwa itu. Artinya, bukan dunia luar yang membuatmu kacau, tapi cara berpikirmu terhadap dunia itu. Kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang berbicara padamu, tapi kamu bisa memilih untuk tidak menanggapinya dengan emosi. Kamu tidak bisa mencegah seseorang memprovokasi, tapi kamu bisa menolak memberikan reaksi. Karena setiap kali kamu bereaksi berlebihan, kamu sedang memberikan kekuatanmu kepada mereka. Drama tidak akan berhenti hanya karena kamu marah. Justru sebaliknya, amarahmu adalah bahan bakar yang membuat drama terus menyala. Tapi begitu kamu tenang, drama kehilangan panggungnya. Ketenangan adalah cara paling elegan untuk menang tanpa harus berperang. Dan di dunia yang penuh suara, diam dengan kesadaran adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Lihatlah, banyak orang membuang energi untuk membuktikan diri, mendebat, menjelaskan, membela, padahal semua itu tidak perlu. Kamu tidak harus menjawab setiap tuduhan. Kamu tidak harus meladeni setiap provokasi.
Kamu tidak harus menjelaskan siapa kamu kepada mereka yang sudah bertekad salah paham. Terkadang, diammu lebih keras daripada 1000 kata. Ketenanganmu adalah pernyataan paling kuat bahwa kamu tidak lagi bermain di level yang sama. Ketika seseorang mencoba memancingmu dan kamu tidak bereaksi, kamu bukan kalah, kamu menang. Karena kamu menunjukkan bahwa kamu tidak bisa dikendalikan oleh mereka. Bahwa kendali hidupmu tidak tergantung pada apa yang orang lain lakukan, tapi pada bagaimana kamu memilih untuk menanggapinya. Marcus Aurelius pernah menulis, "Lihatlah ketenangan sebagai kekuatan yang tak terguncang." Dan benar, karena ketenangan itu menakutkan bagi mereka yang hidup dari kekacauan. Orang yang senang menciptakan drama tidak tahu harus apa ketika kamu tidak bereaksi. Mereka kehilangan kendali. Pada saat itu kamu menang tanpa harus mengucap satupun kata. Menjadi tenang bukan berarti kamu tidak peduli. Itu berarti kamu cukup bijak untuk tahu mana yang pantas mendapatkan energimu dan mana yang tidak. Kamu tidak bisa mengubah setiap situasi, tapi kamu bisa menjaga dirimu untuk tidak terperangkap dalam setiap situasi. Kamu tidak harus membuktikan siapa kamu di hadapan orang lain. Cukup tahu siapa kamu saat sendirian. Itu sudah lebih dari cukup. Ketenangan tidak akan datang dari dunia luar. Ia datang dari latihan batin, dari belajar diam saat ingin membalas, dari menahan diri saat ingin menjelaskan, dari sabar padahal marah terasa lebih mudah. Kamu akan menemukan bahwa semakin tenang kamu, semakin kamu bisa melihat segalanya dengan jelas. Dan ketika pandanganmu jernih, kamu tidak lagi ikut hanyut dalam drama yang tidak perlu. Drama butuh penonton, tapi kamu tidak harus jadi salah satunya. Kamu bisa keluar dari pertunjukan itu kapan saja, berhenti membuang waktu untuk menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak ingin mendengarkan, berhenti mencari pembenaran dari mereka yang hidupnya sendiri penuh kekacauan. Kamu tidak harus berperang di setiap medan yang terbuka. Pilih pertempuranmu dengan bijak, dan kebanyakan dari mereka tidak pantas diperjuangkan. Ketika kamu memilih untuk tenang, kamu bukan menghindar. Kamu sedang memilih bentuk kemenangan yang lebih tinggi. Kamu sedang mengalahkan ego, bukan musuh. Dan itulah kemenangan sejati yang tidak bisa direbut siapapun. Jadi, ketika dunia memancingmu dengan drama, tanggapi dengan senyap yang penuh kesadaran. Ketika seseorang mencoba membuatmu marah, tunjukkan ketenanganmu, bukan emosimu. Ketika keadaan tampak kacau, ingat bahwa badai tidak bisa menghancurkanmu selama kamu menjadi lautan yang tenang. Karena di akhirnya, yang paling kuat bukanlah mereka yang paling keras berbicara, tapi mereka yang bisa tetap tenang saat segalanya berteriak. Tenang bukan berarti diam tanpa arah. Tenang adalah tanda bahwa kamu tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti memberi reaksi. Itu adalah bentuk pengendalian diri paling tinggi. Dan di dunia yang memuja kebisingan, menjadi tenang adalah bentuk perlawanan paling berani. Jadi ingatlah, saat drama datang, jangan ikut bermain. Diam, amati, tersenyum, dan tetap melangkah. Karena ketenanganmu adalah senjata paling tajam yang bisa mengakhiri setiap kekacauan tanpa perlu satu pun pertempuran.